begitu mas, yang saya rasakan. Jadi apa ya, perbedaannya itu apa, ada hal-hal yang memang nggak semua orang pikirin tapi ternyata nyantol gitu tuh. Ada aja yang dipikirin gitu. Ya, itu kan kamu masalah otak itu berusaha memproteksi owner itu yang punya badan. Jadi melegitimasi keputusan owner ya kan. Ya memang itu disebut otak primitif dan otak reptil. Jadi semua makhluk yang diberikan otak dari dulunya dunia pikiran gitu. Itu pasti hal seperti itu semua. Kayak misalkan kenapa kucing itu ketika dikelakan sensor bagian posisi sikilnya yang dhuwur, ketika dijatuh kan tetap berbalik blue. Ya kan otak kan bekerja si kucing untuk melindungi dirinya sendiri dengan cara yang berarti celah. Ya makanya kan secara uang-uang nyebutnya naluri. Ini seharusnya kajiannya baru bunga nih. Iya, iya. Seharusnya kajiannya baru. Iya, karena setelah dipikir-pikir tuh ketika uang sih, bila apa ngomong, makanya kalau punya otak tuh dipakai gitu tuh, jangan gitu mah. Nah, sedangkan dalam pikiran saya tuh ternyata otak itu memang nggak bisa menentukan mana yang benar mana yang salah gitu. Ya secara naluri ya pasti menyelamatkan, termasuk misalnya kita beban dituduh beban tuh. Nah, ya otak itu kan bisa bekerja secara otomatis. Bagaimana caranya membuat alasan? Iya. Padahal yang kan salah gitu. Kalau alasan kan, nah aku kan nyelamat nang bebas dari. Kita sering ngomong mengenai kita sih beda pikiran karena itu yang cenderung bersifat mengedepankan naluri ya, intuitif. Karena ngomong yang bersifat berpikir sistematis, karena sistematis kan ya itu kerja pikiran. Tes A itu B, tes B itu C kan. Kalau kamu ngomong bersifat intuitif atau secara naluri, itu ya tes A ya bisa B, tes C bisa B balik mana gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan kang terjadi. Nah itu mau fungsi kerja otak saya bisa sih bahwa otak itu jangan diajak untuk bekerja sistematis. Soalnya kita dia buntu, bagaimana menulis di biasana. Kayak kita misalnya di keseharian, tangi dulu, nuju dikit, gosok gigi. Nah kita menulis secara rutinitas, otak tuh yang rekam dan itu jadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu ketika tidak dilakukan salah satu, ya ada dia apa? Ya ada kekurangan. Makanya hari kita pribadi, saya tidak membiasakan hidup teratur. Maksudnya kayak mau ngono nambah aja anak ketika menemukan sesuatu yang di luar rutinitas kita sehari-hari, kita beli takut. Begitu. Begitu rata-rata. Beda kita mau ngomong sistematis. Makanya kita tidak sering ngomong, ya kita sih duduk pikiran. Dalam arti duduk pikiran ya bukan saya yang tidak mau berpikir. Makanya kan mengalkukan saya sering disebut itu bukan apakah kamu tidak punya otak betul, tapi tatafakar, apakah kamu tidak berpikir. Pitakonan Gusti Allah Nusa kan apakah kamu tidak punya otak? Karena dia manusia ini satu-satunya makhluk yang lebih level lebih luar daripada makhluk yang saja, yaitu mampu mendayagunakan otak secara sadar. Oke, sistem kajiannya kayak apa secara ilmiah sih kita belum paham. Cuman menurut kita sih manusia ini satu-satunya makhluk yang diberikan kekuasaan Allah untuk memerintah otak itu sendiri. Nah, berarti kan kalau kita itu ingin memerintah otak, otomatis kita itu harus punya kesadaran untuk bagaimana cara memerintah otak kan. Nah, pertanyaannya, kesadaran itu kan masih saru tuh. Sudut pandangnya kan perspektif gitu. Ya memang seperti itu. Mau memahami kesadaran itu sendiri itu bagaimana? Kayak misalkan contoh ya punten ya, misalkan kita disadar, kita ini menggendeng, tapi kadang-kadang
ya itu tadi tuh yang kita ngomong, seseorang itu walaupun sadar gitu tuh, tapi dia itu tidak bisa eh, apa apa sih, dia itu sadar betul sebenarnya dia salah gitu tuh, tapi dia itu lebih condong memposisikan diri sebagai orang-orang yang bukan seseorang yang salah tapi orang yang disalahkan gitu. Ya paling satu kan gua sifat dasar otak sebenarnya. Nah, yang kedua kan ini kan kayak berkaitan dengan norma, gimana kita hidup. Misalkan contohnya menggunakan masalah panggilan, ketika kita Cirebon ngundang wong tua apa duarane, kita ngerasa salah kan. Tapi jika wong Amerika atau wong yang tidak memiliki budaya untuk memanggil dengan panggilan terhadap orang tua, arane itu dia tidak merasa salah. Jadi kan dulu Kesadaran itu apa sih? nah makanya kan dulu kesadaran itu adalah bagaimana kita bisa mencari bahwa ya kita ini manusia sempurna. Jadi kesadaran sebagai manusia, karena yang paling penting itu yang memanusiakan manusia, apa menyadari bahwa kita ini manusia kan gue hak dan kewajiban sing Gusti Allah sing pangeran bahwa ya kita sebagai khalifah yang bumi. Nah, khalifah yang termasuk untuk memerintah diri kita sendiri. Nah, ini kan berkaitan dengan ya tadi akhirnya otak ini harus kita ajari mana yang baik, mana yang buruk. Kan bocah cilik, misalnya diajarin ngomong makan kecil, jadi ketika gede otak tuh tidak merasa bersalah karena bagaimana otak tidak bisa membedakan benar dan salah. Maka kecuali kita ajarin ya bisa kayak kucing bisa kira diomelin terus nyolong pindang kayak benar. Karena bagaimana yang naik level otak selanjutnya pikiran atau akal. Semua makhluk itu berotak tapi tidak berakal. Apa belum tentu berakal. Kan akal dan pikiran itu selalu disandingkan. Kalau konteksnya dengan ilmu pengetahuan, itu tuh mengasah pikiran atau enggak? Nah, mengasah. Masalah kan banyak orang pintar tapi itu sih mas. Nah, ya ya kita itu nih, kalau ya zaman-zaman sekarang nih, mereka itu kan misalnya ada seorang dokter gitu tuh, Iya. secara akademisi dia itu hebat pisan lah ibaratnya kan. Iya. Jos, tapi nah apa kesadarannya dia itu tentang pendidikan, apa ilmu yang dia pahami itu termasuk dalam konteks pikiran juga Ya. atau masih dalam konteks cuma sekedar pengetahuan dalam otak? Nah, ya sekedar pengetahuan daripada otak. Makanya kan balik mana ketika otak sudah dibiasakan yang benar, sudah mengetahui mana yang benar dan mana yang salah. Balik mana walaupun mulut orang kita ini diperintah namanya otak kamu obat untuk bohong, lah gestur badannya kita, body language kita, termasuk mata kita kan bisa bohong. Makanya yang salah satu keterangan yang terkenal kan besok atau kelak dengan akhirat itu mulut cangkem itu dikunci. Yang bersaksi itu ya mata, kuping, tangan dan semuanya. Jadi maksudnya selama kita ambil konteks ninja dunia, ya cangkem bisa berubah. Kita secara psikologi. Tapi matanya kita bisa kok. Ini bisa ngomong, kok beli dulu kita ngomong, tapi mata kan atau kerutan yang ngupai waru gitu. Lah lamun beli obat sih, ya obat nyangka itu paling mana mengenai ya dikait nangis kan balik perasaan. Walaupun pengen pernah Abdullah tuh pengen apa pernah takut masalah kata hati. Emang hati bisa mikir? Kan ujung-ujungnya otak yang mikir mas. Iya benar. Tapi lamun ilmu tasawuf kan, wah yang ngerti kan disebut arane fu'ad. Wadi waktu kan lembut. Nanti atau wong Jawa nih sebagai rasa. Itu kan disebut perasaan umum. Itu ujung-ujungnya sih emang otak-otak juga. Tapi kan makanya kan antara akal dan pikiran itu selalu bersanding. Makanya munculnya kesadaran itu ketika apa? Yaitu jangan menjadi wong umum seperti hati nurani. Nah pun kan membedakan kita
kita ki bener tak belum, kita ki salah tak belum, itu termasuk yang nimbang. Makanya kan lamun yang sejarah Islam Sayyidina Ali pernah diberi pedang dengan Kanjeng Nabi itu disebut Zulfikar. Nah, Zulfikar itu mungkin dua pemikiran. Dua pemikiran itu pemikiran mana yang baik, pemikiran mana yang buruk. Kalau menjadi Syabul Qadir orang ngarani Jala al-Hatir. Jala al-Hatir itu bisikan yang maha tinggi. Nah, ini yang mereka bisa menerima wahyu dalam tanda kutip ya. Jadi semua manusia itu dia bisa menerima wahyu. Cuma kan Nabi, cuman wahyu nantian ini yang disebut ilham. Bisa mas? Iya. Kan disebut ilham. Makanya kan di surat As-Sams disebut bahwa manusia itu diberikan kecondongan untuk kebaikan dan keburukan. Soalnya anak apa? Nah, makanya berbahagialah atau beruntunglah manusia yang mensucikan dirinya. Akhirnya kan begitu. Sebaliknya nih konsep kesadaran diri sebagai manusia itu ya manusia yang wis sadar kita ini makhluk kang dipayu wenang nang Gusti Allah kang dipayu tugas lan tanggung jawab nang Gusti Allah ya mau memayu hayuning bawaan atau lebih konkret maning sejatinya adalah memayu hayuning diri. Sudah apa mau hayuning diri kalau baik yang kita misal disuguhna ini mana Allah jadi agama haram. Kita kan memilah mana haramnya kena apa kan begitu. Oh ya wis ya kita sih haram bisa ditakon-takon itu nggak seperti itu. Otak kita memilah dengan dua pikiran kebaikannya apa keburukannya apa. Karena kan segala sesuatu itu asalnya boleh saja sampai ada dalil atau keterangan yang mengharamkannya atau yang membolehkannya. Ini fungsi pikiran kita itu udah diunggul, dia cuma akal. Soalnya kan kita dorong otak deh, alkohol gini baik tak belum. Kecuali yang jelas-jelas, misalkan nih kita teman-teman rumah kebakaran, otak tuh bisa langsung kerja berbicara nyelamatkan awak kita. Kamu biasa loncat 2 meter, Iya. bisa. Nah, itu kan fungsi otak kita bekerja, karena bisa jelas bahaya le. Tapi orang kan belum tentu begitu nih. Otak kita belum paham. Tapi otak kalau insting pada begitu. Ya padahal makanya kan otak paling rendah ini yang lalu otak retro atau otak otak kasar. Berarti otak tuh bener-bener rapuh bisa nggak? Rapuh bisa. Makanya jadi bisa disebut insting, yang kita lebih senang nyebutnya sebagai naluri. Padahal kayak ketika kita lagi melaku dan mati lampu, otak itu secara ini bekerja terus. Menyesuaikan. Menyesuaikan. Nah, misalnya faktor ada traumatik, akhirnya apa? Mobilnya kan panik, dan jejeritan. Ya itu pada respon otak. Tapi misalnya nulis biasa, tak ya kita menang anteng. Unsur tuh kita otomatis misalnya termasuk mata. Misalnya pupil semakin membesar kan. Jadi kan mau petang pertama sih iya petang tapi kan lama-kelamaan kita masih bisa ngeranjang. Dengan mata kita detek ya itu mungkin nggak ada soal ini nggak kenal. Bagaimana kita akhirnya apa? Kan dicoba detekan ternyata respon alkohol ini kurang baik kurang badan kita, otak kita respon berarti oh ya kita aja minum alkohol karena ini muncul yang minum kejaran disebut alergi karena kan Sehat kan? iya badan semua kan beda-beda dan kita ibadah baru fungsi otak pasti menerima karena ibadah ini baik kabur kita tapi kan harus ditelusuri lagi kenapa kita butuh puasa karena harus pertimbangkan mana aja cukup nih otak reptil dengan otak binatang jadi kita naik ini akal dari pikiran baik
naluri kan, secara insting. Ya, bocah cilik kan pada kan kelaminnya bisa ereksi pada baik tanpa harus bilang sesuatu langsung enggak, karena otaknya dulu ngerti aja. Tapi harus bisa ereksi kan. Karena apa ya itu wis kodrat itu wis ngono. Beda kan ini kita wong tuaan, karena kita harus ngerti hal-hal yang bersifat erotis. Akhirnya otak deleng, mata deleng, otak respon, bagian tubuh yang lain yang sesuai fungsinya juga merespon. Makanya secara naluri, ya fungsi semua komponen. Pada mereka yang kita haus, dan pasti tindakan sing otak kita mau menyelamatkan diri kita sendiri. Makanya ngomong kita lagi mendek nih pinggir kali harapan tiba ya dengan suket cilik kayaknya tak pegang mengenai respon otak menyelamatkan diri padahal itu secara logis kan, secara pikiran gitu. Kadang suket itu bisa nyakap beliau Kali ya ada bahaya nih. Makanya kadang-kadang tuh saya ini berpikir itu kadang-kadang bertentangan, kontradiksi, ya bisa jadi gitu antara makanya kan ketika kita semakin dewasa itu kadang-kadang semakin berubah karena pola pikirnya itu mulai berkembang. Dari yang bocah cilik ya dari cilik dia orang belum ngerti bahaya otaknya belum belajar. Tapi secara naluri dia pasti punya dulu penyelamatan diri. Misalkan kan ya cilik kan lemah waktu ya dipangan. Tapi kira-kira usia dia masih waktu dipangan. Dicip batu. Mungkin tapi ketika usia cilik ini mengandung ternyata berenak ya kemudian otaknya merekam. Enak ya. Enak ya. Nah berarti apa yang sudah dihasilkan otak ya Mas, kalau kita itu bisa memanfaatkannya itu bisa mendewasakan olah pikir kita juga ya. Karena contoh Mas, kayak misalkan kan misal ya, dulu misalkan saya tuh pernah merasakan suatu kejadian yang begitu meyakinkan lah ibaratnya itu. Nah terus ketika saya itu sering dapat bisa dibilang cobaan-cobaan itu, nah malah di pikiran saya itu tidak apa ya, ketika ada ini lagi itu ada yang model kayak gitu lagi itu Mas, itu lebih santai gitu. Iya itu memang hal seperti Jadi anak kata-kata kita mengeneng, saya itu sudah apa ya, saya tuh wis beli bisa gampang tersinggungan maning ngono. Asalnya apa? Ya wong wis mengkono sih. Balik mana ini ngerespon pembelajaran otaknya kita oleh pikiran kita dewek. Tapi kan bagi wong kan sampai mengkonon kan dalam artian oh ya wis biasa. Malah jadi apa nih sengit gara-gara hal mengkonon itu, apa nyengiti wong itu malah berkurang Mas. Asalnya apa? Kangenan yang pikirannya kita itu misalkan gini, ana wong konon kalah dalam apa pilkades atau apa ngono. Nah misalnya kita harus ngerasani kabeh ku Mas ngono tuh, iya kan. Nah terus terulang kembali ku Mas ceritanya, misalkan terulang kembali ngono. Nah kan apa respon kita ambengen kong begitu menggebu-gebu sengit ning wong pas sekian itu malah berbeda, malah maklum loh pengen kita mengkono. Oh iya ya, jadi apa ya rasanya luwi ngerasani apa kan dirasani wong sejen kalau tak ngerasani mana ning awake kita dhewe. Itu kan otak.
dia kan mengembangkan emosi. Emosi anak kan secara positif kan arahnya mau jadi oh ya biasa atau memaklumi kita kan waktu mengkonon tuh ya banyak kok Iya. tapi anak kan sebaliknya menimbulkan emosi dendam menimbulkan dendam anu kang kalah misalkan was pisan akhirnya kayak ini ngerasain apa kita rasain kan begitu Iya. nah anu maning kang lipat menimbulkan efek trauma ketika tidak bisa ngajar otak itu balik nah karena kita tidak bisa mengajar otak nah akhirnya timbul otak kita memiliki kita dengan cara apa ya misalkan bukan nyinggung masalah ilmu atau ilmuwan kita tadinya wah Singgung, gampang singgung. gampang tersinggung dulu kan balik lagi Nah, berarti misalkan mengkonon kan berarti kan bisa dilatih, Mas. Nah, cara ngelatih ambil lebih positif ke arah rasa yang lebih positif itu gimana caranya? ya namun kita ketika kita untuk melatih Oke, soalnya kita dewek itu tidak ada latihan khusus gitu tuh. ya iya makanya kan salah satu untuk melatih kan balik maning poin awalnya yang pertama adalah kita mendidik otak kita sendiri yang kedua yang paling berpengaruh itu adalah lingkungan kalau kita ketemu vibes positif sih ya ya insya Allah Iya. tapi jangan ketemu ini dari surat masalah zaman begini gini Iya. Mainnya wong model molan Ngomong mana? ini ada, wah iya Iya. di bensin bener berarti kan kamu Hmm. nah itu kan terpola nih otak itu ya gitu tapi jangan ketemu ngomong vibes positif oh ya spesifik karena ini pemilihan gue yang kalah anak menang mulai menang ya berarti kan gue justru amanah kang upward justru udah bersyukur ini kalah berarti kan langkah depan Iya. nah ketika ketemu vibes positif ngomong ya insya Allah terlatih dengan baik juga makanya kan kita ngomong kan sering ngomong bahwa luruh guru itu kan bisa dijak ngobrol Kamu sih dicandut-candut. maksudnya itu yang penting karena apa permasalahan setiap manusia per individu itu beda-beda kudu sih kita nyalanang takbir akbar terus ini cuman kan kita bisa secara interaktif secara intens kalau takbir akbar kalau kita kenal nih kiai kenal nih habib atau kenal nih ulama kita bisa tanya jawab kita bisa takut bisa curahkan keluh kisah kita sebagai keluh kesah kita sebagai manusia itu sebagai orang yang beragama Islam ya ada orang yang beragama Islam mereka menanyakan tentang keislaman Iya. tapi ketika kita sebagai manusia itu semua kan diri kita itu tentang permasalahan saya sebagai manusia bukan sebagai umat Islam kan itulah perlu guru-guru tasawuf atau guru-guru sufi dia kan tambah hati yang kita makanya saya Sunan Bonang kan salah satu tombo hati obat hati dia berkumpul dengan para ulama tapi yang dikumpulin baik Ngobrol. Emang kadang-kadang kan bakal ramean kan ceder Mas. nah Ngobrol. itu makanya kan bukan klasikal bukan bersifat umum tapi secara khusus secara ini ya yang kita tuakan pun sebagai manusia saya pun sebagai manusia saya kan ya bukan cuma solusi baik sih tapi bagaimana caranya kita tuh bisa meluapkan tentang permasalahan kita kita melatih hati kita pikirannya kita ketika menemui masalah yang sama kelak di kemudian hari atau menemui orang yang memiliki masalah yang sama dengan saya di kemudian hari kita pun bisa memberikan respon dia wis spicy akhirnya kan orang biasa pak cara mendidik otaknya dengan cara intinya sih dengan cara memperbanyak referensi entah membaca yang positif lo membaca aja novel romantisisan manis ya pada paling Tapi itu emang bisa jaminan ya ini referensi.
soalnya. Dia wong pinter-pinter kan kadang-kadang bingung otak mah. Nah, itu karena apa? Referensi ya cuma nggak mau makan ego. Alah. Priben. Ya ego loh kan, referensi cuma mau makan apa? Memberikan makan untuk ego, nggak mau memberi makan asupan bergizi yang otak berhati. Dan cara ini mikir ngalak nang wong. Dan cara mikir, ya, tapi pada bagus sih. Sifat dasar otak pada baik sih. Ini masalah ego, emosi kan pada baik sifat dasar otak sih. Cuma mungkin pencerahannya lui awal atau lui akhir Nah, kan? iya. Makanya aku pinter sih tapi justru kamu prajurit perang mereka itu memakai senjata justru bagaimana caranya untuk mengalahkan musuh, untuk mengalahkan orang lain, bukan untuk melindungi diri. Kemarin melindungi Atau melindungi orang lain. atau melindungi orang lain. Walaupun secara kerja kan pada kayak model mau balik di mau kah? Iya. Kan berbagai menunjukkan kata kerja kan? Iya. Cuma kan tujuannya kan beda. Makanya kan jadi Islam sih kamu jangan memerangi orang yang tidak memerangi kan. Baik pada apa? Ketika kita di IC itu respon wong di IC kan beda-beda. Otak ya kerja kan, anu kamu balas di IC. Sesuai karo apa pengalaman otaknya dewek kayak ngono kan. Anu kan justru memberikan alasan. Cuk nanti gue blesa. Ya kita sih gawe di Gusti Allah. Kamu memberikan alasan. Nah, itu masih ada rasa tersinggung. Anu kan responnya itu ya wis biasa kali. Cengar sengir kan. Sengir-sengir kan gue sirah ngorek ngono. Besok nih boleh satu, ya aku ngorek, ngaki gitu. Nggak ada nih biasa pak. Kita tampil sedang bercanda. Kalau misalkan anu wong kang jahati kita dengan berbagai macam cara lah, secara fisik maupun mental. Padahal respon otak kan beda-beda. Dengan cara mikir, dengan cara membalas. Nah akhirnya apa? Dulu referensi ya pada baik. Kelemahan di wong apa gitu. Oh biar kita tutup kan sendiri. Mungkin responnya ini bagaimana caranya kita memperbaiki diri supaya saya itu bisa lebih baik dengan kejahatan yang diberikan kepada saya. Karena memang mana-mana kan ya usia biasa baik. Manusia udah berbeda, secara manusiawi termasuk yang melibatkan Tuhan. Namun kita sudah bisa malas sih, bisa apa-apa kan. Akhirnya kan melibatkan Tuhan. Dengan manusia pun dengan cara melibatkan Tuhan itu dengan cara yang berbeda-beda. Misalkan, ya Allah mudah-mudahan Grace mati. Kalau melibatkan Tuhan, anu mana kan, ya Allah kalian akan taubat. Anu mana, ya Allah semoga kita lebih sugi daripada kamu. Ini pasti termasuk. Itu kerja otak untuk membahas. Tergantung referensi yang kita terima. Ketika cari otak ini ya wis yang penting kita selamat. Dalam masa kita selamat ya balik lagi mengayomi PPKI untuk kan solim ya apa sepenting kita solim. Padahal dengan melibatkan Tuhan pun kita bisa solim kan. Kalau bahasa perkebunan ini sih kita yang banyak kursi dulu bisa nyantai uang. Kan gitu. Bebas aja sebenarnya. Otaknya aku senang cilik aku harus dilatih. Ya mau ngomong kenal dari umum pinter sih. Kamu bocah cilik sengawit cilik diajari kamu royal, akhirnya tidak mengerti hak kayak DWK ini apa. Ini punya saya yang harus dilindungi. Tapi ketika kita ajari bahwa ini punya kamu, ya wis rawati pangan-pangan dewek panganan jadi masuk itu kan ngajari otak itu sengawit cilik ngomong buat itu. Nah selanjutnya ketika kita bisa berpikir dewek nanti kita kan ngajari otak dari otak sengawit cilik bahkan sengawit janin itu setelah digiupkan otak harus bekerja dari otak. Berarti
misalkan otakku bisa di anu nang dulu mah diwaris nang dulu. Nah, ya bisa Kalau warisan itu emang karena sekolah didik pola didik atau secara genetik tuh masuk gitu. nah, mungkin secara genetik kan bisa Nah, tapi kita sih cenderung dengan pola ajar pola didik. masalah memang pikiran kita mengkenen akhirnya ngajari anak kono ya. Iya, misalkan cagi anak yang jahat lah, tapi kita titipakan dididik dengan ngomong baik jadi suruh dia baik. Makanya kan ada istilah mengono, oh janji ini kayak kertas kosong, kayak kertas putih, gantung bongang nyatet deh. Makanya salah satu syarat wajib orang yang wajib melaksanakan syariat Islam itu kan mukallaf. Mukallaf itu duduk bongang di otak, tapi bongang bisa beda nang endi baik endi buruk. Makanya wong edan itu tidak, walaupun wis dewasa, itu tidak dikenai syariat karena dia bukan mukallaf. Dia bisa membedakan baik dan buruk. Masuk bocah cilik. Ya, Isma atau umur 8 tahun itu sudah mukallaf. Walaupun sudah mulai bisa diajarkan. Diajari puasa, diajari iya. Walaupun ada beberapa ustadz yang ngomong bahwa puasa setengah hari itu juga ada. Puasa itu ya satu hari. Kalau misalkan batal nih zuhur, ini diomongnya batal. Ada yang ngomong gitu. Ada pendapat kita sih beda. Nah, bagi kita ya boleh saja dalam rangka pendidikan. Tapi kan tetap kita payuwermu bahwa esensi puasa itu sengawit subuh sampai maghrib. Dan kuatnya sampai berduk dikit ya. Tapi tahun Arab berusaha sampai tekan segina. Makanya pola asuh paling mana kan manjingan yang tangga dua mau lingkungan. Ini namun kita bahas tentang guru yang bisa ngobrol, namun kita lebih rucut nang mani, kita pun harus menjadi orang tua yang bisa diajak ngobrol. Tidak aja sampai bocah ini curhatnya ngomong sejen dikit, ini ngomong tua. Makanya jangan pernah memotong ucapan anda, karena itu ya otak tadi kan merekam gitu. Wah cuma kita ngomong bapak kita mana itu pengacan wis potong atau ngomong pengacan wis disalahkan enggak seperti itu. So ngomong dikit pak. Namun kita tidak bisa menjawab, kita nunggu referensi mandi kan akhirnya kita belajar mandi. Makanya kan Kang Arne belajar itu kan proyek semua itu belum menjadi nabi kan juga ila mahdi apa minal mahdi ila dari buayan sampai liang lahar. Maksudnya ya seperti itu. Kita sih penerapannya adalah otaknya harus kita didik dari mulai masih buayan, bahkan lebih jauh mana yang menjadi peneliti zaman ini kan bahkan sangat kandungan tuh yang itu harus kita didik otaknya. Dengan yang muncul langsung komennya bu apa musik klasik misalnya begitu. Makanya sebenarnya sih balik lagi tidak ada orang baik, tidak ada orang jahat sebenarnya. Mendingan faktor pendidikan otak itu akhirnya menciptakan manusia jahat dan manusia baik. Karena ini masalah sudut pandang. Dalam artian pandang, misalkan anak dia cilik, kamu pindah apa nyolong, ya bisa jadi itu ya karena kondisi lingkungannya harus memaksa seperti itu. Dan sampai akhirnya dia tidak merasa terpaksa itu. Masuk masalah hidup. Kalau kita wis biasa nang mangan dia wis biasa baik. Jadi dia tidak akan merasa susah. Makanya kan misalkan kita adalah warga suku Papua misalnya, mungkin kita kan merasa melas gitu. Melas teman di nyemuk lampi kan. Mangan cuma satu, bahkan kadang beri pangan bersatu terbelakang pisan dari kita kan. Tapi durung tentu mungkin bagi kita kan ya enak kita kan mangan kari luru
pusing-pusing mikir ini itu, pusing mikir ini bayar utang misalnya. Jadi kan balik mana oke golongan kan harus ngerekamnya kan seperti itu. Bahkan mungkin bilang kalau kita di malas Iya. Gue ngumpet temen. Tanggal 1 kudu transfer tuan. Apa umah? Iya. Bahkan bisa jadi golongan kan dalam kita baru paling malas sih. Sebenarnya aja kepedean. Yang artian yang menurut kita penderitaan belum tentu menurut orang lain penderitaan. Jangan percaya aja kepedean kita mengasihani orang lain tanpa weru seluk-beluk rumah baru cerami baik ya bagi mereka kenyamanannya seperti itu. Jadi lah mau dipikir-pikir mas ya, mau orangku buangnya sih keder ya, keder pun kan ya, misalkan ya kena tanggung jawab BKB kan Ya ya, iya lah. mau kan Kemarin kita adalah anak pang yang lampu merah jreng ngamen. Mungkin sebagian gua risih. Enak wah kita kamu gawe orang maling. Gua enggak ngamen dari yang duit. Itu kan bisa jadi kenyamanannya itu emang seperti itu. Kalau nggak kang loro balik mana lamun kita bentuk masalah normal. Ya salahnya siapa? Kawe golongan itu ndak dimungkon. nah iya maksudnya lah mau Iya kan? jadi kan apa semua itu kan saling berkaitan loh mas. Mungkin sampai tekanin pemerintah kan kena ketika misalkan besok ini dihisap kan Ya iya. kita kenapa nyolong misalnya Iya. kamu kenapa mencuri jadi Gusti Allah ini misalnya terus yo kita kempong sih Tangga kita suki, kita siapa kita enggak ini makanya kan lamun ning tradisi wong rusmi kali dulu sedurung ente bisa lunga kaji sedurung ente mangkat lunga kaji pergi menunaikan rukun Islam yang kelima ente lo kita tuh kudu bisa makani tangga kita 40 umang arep 40 umang iwe 40 umang mengen 40 umang minggu lamun wis bisa gitu sok lunga kaji maksudnya kan seperti itu. Jadi jangan ibadah itu jangan cuma seremonial karena ada di samping ada ibadah yang bersifat ritual sampai kan lebih substansi mana yaitu ibadah yang bersifat sosial. Mungkin ini nih yang nanti besok kenapa takaran manjingi surga Gusti Allah itu walaupun ada iman secuil biji sawi asalnya saling berkaitan kabeh sih. Nah, Gampang nyalakan nih. gampang jalan. Tapi ya ketika kita masuk surga, kalau besok ini itu kan bukan karena amal kita, karena rahmat Gusti Allah, karena sifat Rahman Rahim Gusti Allah. Lu makanya kamu pengen kebagian sifat Rahman Rahim Gusti Allah, kamu pengen kebagian rahmat Gusti Allah. Doman di Fatihah mana? Nah, kita pun ya kudu belajar sedikit-sedikit meluan Rahman Rahim Gusti Allah. Kudu belajar sedikit-sedikit rahmat Gusti Allah. Walaupun ya balik lagi pikot dari semampu Gusti Allah sih bilangnya dua rasa kanggo mantu kan ya itu terus dicat bener ya bilang anak mabuk-mabukan dan sebagainya aja cuman kita nyinyir bae itu bukan sampah masyarakat. Ya kan kebanyakan kan mau pikiran. Tapi itu kita kudu bisa mikir berbencara iki sampah kian lho kita daur ulang yang bermanfaat yang masyarakat kan seharusnya begitu. Makanya aduh ngobrol atau mau sedunia secerbon bulan Ramadan kan puasa berapa persen sih? Kita tarik mana? Kan benar-benar ngerti puasa berapa persen sih? Nah, kita tarik mana? Kan benar-benar lillahi ta'ala puasa berapa persen sih? Makanya selama kita oleh itu ngasih engkau itu ya Allah mampu nang kabeh sugi nang kabeh unsur
wis cukup kita bayar malah pun kan lupa ya berapa ratus ribu jiwa sih satu kali 2,5%, apa 2,5 kilo kita sugih tadi ya kan terima zakat musuh Cirebon. Iya. Sok bayangan. Ya iya, wongnya sih mas, lamun mikir monon go. Kan selanjutnya masih dengan amalan al-fatihah mau tawasulan itu bagus, cuman kan aja kelalen selalu di akhir tawasul itu wa ila hadiyatan ruhi wal jasad di jami'il muslimin wal muslimat. Fatihah kita ini kamu muslimin wal muslimat. Oke. Itu luwi anu paling mas. Atau misalkan ente medit ya wis wa ila ruhi wal jasad di jami'il ikhwani. Wis cuma baru-baru kita baik. Terserah pengen kamu muslimat kamu. Kan cuma kamu baru-baru kita berarti Pak. Atau misalnya dia lebih medikmat wa ila arwahil wal jasadi jami ahli baiti ani wis cuma ganggu keluarga kita baik ini mah pengen ganggu keluarga kita yang baik Pak ganggu wong gak kenal padu kita baik Pak ganggu muslimat kabeh Pak aja wong kita kita sih seharusnya itu aja maning harta masuk ibadah pun ya kita sedekahkan buat muslimin. Boleh. Enak wae kita kampung tahun puasa. Makanya kan ana hadis kanjeng Nabi sing sapane wong kang ngupahi bukan wong kang puasa, oli pahala kang pada kan wong kang puasa. Karena apa? Orang tersebut sudah mempraktekkan rahmat dan rahman-rahim ini Gusti. Iya. Ana wong kang duwe puasa tapi oli pahala puasa. Ana wong kang puasa muli kumpulnya baik. Karena ini kalau ini puasa sebenarnya wong ngomong kita puasa salah satu hikmah itu merasakan penderitaan kaum fakir miskin yang ngece malah jadi. Iya. Ngece yang kaum fakir miskin sih di luar buka kapan tuh buka yang gua apa kok di luar lu sedangkan kita wong puasa kita masih baru pola tuh kian upaya wis jelas maghrib tunggu buka makanya jadi dulu kita ngomong ketika kita puasa pengen kolak atau pengen kelapa muda terus kita tuku ya wis batal buat saya Ya iku mas, makanya tak pikir-pikir tuh ya sejak ngane makanan tuh kita buka karo banyu segelas karo sepiring panganan sepiring langsung pada baik sepiring pada selesai. Kan Taliban yang menang apa yang Fatihah yang disebut cuma Rahman Rahim tidak sifat Gusti Allah karena semua sifat-sifat Gusti Allah kang sejen nama-nama Gusti Allah kang sejen nang sangat dulu sangat kan pinter pondasinya itu Rahman Rahim apa baik sifatnya maha penyiksa ya tetap berdasarkan Rahman Rahim Bapak, kita luar golongan nih. Ngantuk nih gue. Siap. Waduh, balik maning. Makanya semua keilmuan itu ya pasti berkaitan. Kita bahas apa baru yang ini sebagai manusia. Cuma balik maning kita kok sebenarnya sih cobaannya lebih ringan.
Ya soalnya yang pertama ya ditemu nang circle yang memang bisa gawe pikiran kita luwih tetep lah. Terus wong tua karo ngupai pondasi yang lumayan non. Jadi ketika kita dalam wong kang mohon maaf misalnya wong bergajula nyolong apa segala macem ngono kan. Yo kita sadar diri ya, coba nih kita mulai gampang ngono. Daripada anggun pun mungkin oli wong tua kan udah bisa nganunang ngurusi secara atau nganunang pikirannya dheweke. Ninggange duwe batur kan mung bisa gawe desa. Akhirnya ketika effortnya dheweke iku pengen metu semono bener-bener lebih berat daripada kita amangke. Bahane ketika anak model mokono ya kita akhirnya ya bisa konon nggak menyepelekan konon nggak. Nah, ini kan salah satu fungsi daripada agama syariat. Bukan selain kamu pendidikan rohani, kamu bersifat rasa, kamu pendidikan jasmani yang kita sebut otak pikiran. Makanya Gusti Allah itu lebih senang dalam ibadah wong tobat dari ibadah kita. Nah, salah satu hal kuno mas, kan tak pikir nami gitu. Apa sih wong mu'alaf yo ketika syahadat kuno enggak? Dewek itu kayak wong lahir maning kan? Ya apa sih kenapa? Tapi kira kan asalnya lu apa sendiri gitu, asalnya apa nih pikiran gitu? Ternyata ya itu keluar dari lingkungan kebiasaan otak. Iya. Benar. Itu sulitnya aku pikiran gitu. Ya ibaratnya kan misalnya kecil ditanam ya. Misalnya agama A kan? Ya keyakinannya agama A ya bisa bergeser marani agama B. Luar biasa bisa. Perjalanan pencariannya kemana? Dibayar ribet berpikir. Terus Solo gitu. Kira wis mikir kayak gitu kan ya wis kayak fresh mana langsung setelan setelan pabrik ya kan enggak lo so ini kita ngomong aja bangga jadi agama karena keturunan tapi kita tuh harus agama karena pencarian makanya lamun kita sering ngobrol dalam itu kan ya emang harus seperti itu dari kita perjalanan batini manusia atau perjalanan manusia itu harus seperti itu. Harus dalam fase meragukan atau mementahkan semua dogma-dogma agama. Walaupun agama dhewe. Walaupun agama kita sendiri. Karena apa ya dengan itu dia kan lebih yakin. Iya. Kita kan ngomong isi Al-Quran 60 juz gitu. Kita harus bantah. Kita belum mentenang apa gitu. Kita kudu bisa nyangkal, namun bisa secara akal ya sok, tapi ya insya Allah dalam pengalaman kita pribadi sih justru dengan meragukan Al-Quran kita jadi lebih yakin dengan Al-Quran. Ya itu juga sebenarnya sih kelompok apa pemuda-pemuda tersesat sebelum bulan coki mas kan kita harus juga kelompok pemuda tersesat gitu mas. Iya kan? Iya. Sampai ngaji Islam kiyen lah di anu kabeh kok nguju priben anu priben karo Al-Maghridul. Bisa mementahkan dogma itu. Saya meragukan sholat, puasa dan sebagainya. Dudu kita kurang ajar nih aja justru karena kita hormatin ini. Dengan apa syarat menjalankan syariat itu mukallaf? Ya mungkin kan seperti itu. Cukup cari ilmu. Iya. Karena kita sering kenapa saya itu kalau misalkan ngomong ke orang-orang yang dianggap suci oleh manusia, ya misalnya turun dari kiai, turunannya Habib dan yang lainnya, enggak? Ya itu pendapat kita mau mas. Ente ku uripku enak. Asalnya apa sing awet cilik.
imane ente wis ana. Secara gen wis tertanam, secara anu chip di sana chip wis ana. Jadi effortnya itu tinggal lanjutna. Nah, lamun wong model-model kayak kita mengkenen Kang Abang Ireng ijo nom apa segala macam anjing kabeh. Imeng mabok apa segala macam dalam kehidupan sehari-hari ngono enggak. Ya wajar lah lamun misalkan aparane Gusti Allah itu mungkin lu seneng model-model golongan kita mengkenen misalnya. Dan asal aja non paling mana yang aja salah sirkau waktu burung tobat sibuk mikiri dosa ya dewek waya wis tobat malah sibuk mikiri dosa itu wong wong tobat yang salah sirkau aja gitu makanya kan kemudian no sufi orang ini sih Junaidi al-Baghdadi dia menakon manusia mana ngomong ketika takon ning guru ya Syekh ketika kita tobat itu kudu melupakan dosa atau mengingat dosa cari gue saya dengan ya harus melupakan apa mengingat dosa ya, supaya jangan melakukan kesalahan yang sama. Nah, penasaran nih Markman guru juga di sesi apa kan ya saya ketika saya tobat itu harus melupakan atau mengingat dosa dari saya dengan berat juga balikannya pendapatnya guru harus melupakan semua dosa kan terserah mau metode Kang Dibe bener ngomong sih dengan mengingat dosa yang lupakan dengan melupakan dosa Pak mau kita apa ya itu kita harus bisa reborn lahir kembali menurut saya sembilan jadi kang wis ya wis pendidikan otak dan rohani itu penting kalau versi Kinanjar Agusti apa Kang ESQ sih di antara emosional, intelektual, dan spiritual bener-bener sama-sama dididik. Nah, tidak ada yang benar-benar langsung mendapatkan kelimpahan hidayah sing Gusti Allah. Semuanya diusahakan, termasuk para nabi. Langkah nabi kamu cukup ditunjuk sirah dari nabi. Mereka pasti melakukan usaha dikit. Jadi Nabi itu kan diangkatnya kan berusaha dikit. Makanya kan kalau menjadi kita kemudian ya setiap manusia itu berpotensi sebenarnya sih dari nabi tapi balik maning kan hak prerogatif itu semua berpotensi padahal dari menteri kan semua orang berpotensi dari menteri apa berpotensi tapi kan tetap balik maning hak prerogatif presiden kamu menunjuk siapa dari menteri apa ya kita kan bisa kan ada menteri perdagangan sih mana ilmu paton bisa kita pelajari bahwa kita bukan bidangnya mana anaknya anak buah ya cuman bagaimana hak prerogatif Pak Jokowi nunjuknya Zulkifli Pilasan ya wis baik kita berusaha mempertanyakan kenabian kan Nabi Muhammad ditunjukkan Nabi Muhammad itu orang Arab itu orang Jawa mesti orang Jawa protes ya Allah kenapa Nabi itu orang Jawa baik sih karena itu apa karena kan Nabi Muhammad itu orang mungkin masa itu Kang effortnya paling tinggi untuk mencari kebenaran sisi Tuhan makanya kan Nabi Ibrahim dan Nabi yang lain pasti yang dari Nabi itu manusia terbaik ini semua Masya Allah ini malam Lailatul Qadar sepertinya malam Lailatul Qadar akan turun di tanggal 27 Mas kan begitu malam menjadi apa sih teman-teman ngomong konon semua malam Lailatul Qadar wis bisa digulati iya malam semua malam adalah ketika kita di mana setiap malam itu bisa melakukan kebaikan, bisa melakukan kemuliaan. Terserah yang malam bertujuh sih dari Gusti Allah ya apa? Baik Mas, bener. Yo anggaran yang istiqomah nang barang mau ngono ya. Ya kebaikan bener-bener. Angel nih kan.
dengan ya bil kodar sesuai ukuran. Nah, sebaik-baiknya melakukan kebaikan itu ya usaha gede-gede, usaha yang cilik-cilik baik. Makanya bukan saya mengkritisi orang yang tadarus di malam Ramadan, bagus kan, menarik dari bagi kita. Ketika bulan Ramadan itu bisa Al-Quran khatam sebulan, berarti di luar Ramadan itu minimal harus 2 Al-Quran khatam. Asal lebih halus ya. Iya. Soalnya apa, Syawal meningkat. Ya Ramadan kan Cuma latihan. latihan. Duduk temenan sih latihan. Duduk temenan. Ramadan. Ramadan juga ini diklat lah. Ya cuma diklat lah. Puasa kemenangannya di luar Ramadan. Iya, di luar Ramadan. Puasa kemenangan. Ada harus kemenangan di luar Ramadan. Karena di Ramadan diklat pakai latihan baik. Mana gua jadi kita sih di bulan Ramadan ibadah perlu kencang-kencang. Kenceng-kenceng gua pas keseharian. Keseharian. Cuma kita sih, lamun pengertian kita sih mas, mohon mas. 1 bulan itu, lamun kita bener-bener pengen merubah diri sebenarnya sih, Gusti Allah kayak gitu sih. Cuma perspektifnya kita pribadi, ibarat kata apa ya, ini penilaiannya kita pribadi dalam rangka olah untuk diri saya sendiri gitu mas, dijual uang ya. Iya. Hari uang sih bola bebas lah. Bebas terserah wong sih. Jadi kenapa Gusti Allah itu nganunang Ramadan secara 1 bulan? Ternyata dalam penelitian 1 bulan itu cukup untuk merubah kebiasaan orang. Nah, lamun misalkan dalam 1 bulan ini orang ini tuh istiqomah dalam kebaikan. Nah, diharapkan istiqomah dalam Ramadan ini akan berlanjut ke bulan-bulan yang selanjutnya. Betul. Nah, kunci perspektifnya kita ngomong berarti, oh iya ini emang latihan bener. Kita pengen coba merubah apa sih lamun-lamun minimal apakah besok ini kita misalnya kita bisa melek bengi sholat bengi atau apa ini selama Ramadan ini kita dibiasakan mana libur apa segala macam akhirnya lebih senggang lah, pimpinannya lebih senggang misalnya. Nah jadi dibiasakan ya buktinya kita turu jam 3 agar tangi subuh. Nah, tangi jam 6 jam 5 masih cukup kan gua. Yang secara ilmiah kan bola lebih paham. Cuman asumsi kita deh paling mana? Jangan-jangan ternyata waktu makan yang paling baik itu adalah sebelum subuh dan sesudah maghrib. Jadi sarapan, makan siang itu cuma kebohongan publik. Iya benar. Jangan-jangan sarapan yang paling baik itu sebelum subuh. Makanya sampai sunnah kang sangat dianjurkan sahur, makan cuma banyak putih baik. Dan ya bisa jadi seperti masalah metabolisme tubuh kita paham. Tapi jangan-jangan aja disalahan. Jangan-jangan tuh lah bawa tanda. Iya. Ternyata waktu makan yang terbaik adalah sebelum subuh dan setelah maghrib. Selain itu adalah makan siang, sarapan pagi itu dia cuma bohongan publik.